Halo sahabat berbagi, kembali bersama saya Dr. Boy Abidin di konten YouTube Dr. Boy Abidin. Kali ini sahabat berbagi, saya mau cerita mengenai mitos fakta kesuburan. Banyak sekali nih di media sosial, di web, di mana-mana mengenai mitos fakta kesuburan. Mitos yang banyak disampaikan oleh beberapa orang adalah pertama, minum pil KB bikin perempuan menjadi kurang subur. Mitos atau fakta ya? Pil KB memang tujuannya adalah untuk mencegah tidak terjadinya kehamilan. Jadi pil KB memang menahan terjadinya ovulasi sehingga diharapkan wanita tersebut tidak hamil. Tapi selesai minum pil KB, maka kesuburan wanita tersebut akan kembali normal. Simpelnya aja nih, kalau orang minum pil KB, kemudian telat minum pil KB-nya atau lupa minum pil KB-nya, kemungkinan hamilnya tetap ada. Jadi ini adalah mitos. Jadi minum pil KB ya, yang wanita yang rutin minum pil KB nggak usah takut kesuburannya akan menurun ya. Jadi itu adalah mitos. Kemudian mitos fakta berikutnya yang juga banyak disampaikan atau dibaca mungkin di berita-berita di media sosial adalah hamil itu mudah. Nah, sahabat berbagi setuju nggak? Hamil itu mudah atau susah? Memang ada sebagian orang yang mudah sekali hamil, tapi ada sebagian orang juga yang susah untuk mendapatkan keturunan. Saya kembalikan ke faktanya ya. Jadi berdasarkan datanya, ini faktanya bahwa terjadinya pembuahan itu tidak mudah ternyata. Pada pasangan yang subur, artinya suami istri subur, normal, tidak ada gangguan, ini peluang terjadinya pembuahan hanya sekitar 25% setiap siklus. Dan ini akan mengalami penurunan seiring dengan bertambahnya usia. Jadi yang usia-usia reproduktif hanya seperempatnya yang mungkin untuk terjadi kehamilan. Kalau suaminya normal, istrinya normal atau subur dua-duanya. Kemudian semakin bertambah usia, biasanya patokan kita idealnya di atas 35. Jadi di bawah 35, 20 sampai 35 itu normal, tapi di atas 35 ini biasanya kemungkinan atau harapan untuk mendapatkan keturunannya akan semakin menurun. Jadi statement hamil itu mudah itu adalah mitos ya. Jadi untuk mendapat kehamilan tidak semudah yang dibayangkan. Ya, tapi tetap kita harus optimis bahwa pasangan suami istri yang melakukan hubungan intim teratur, dua-duanya sehat, dua-duanya baik, maka kita harapkan bisa untuk mendapatkan kehamilan. Mitos fakta berikutnya, ini yang juga banyak disalahartikan oleh beberapa orang adalah pertama, kualitas sperma jauh lebih baik setelah 10 hari tidak dikeluarkan. Bayangkan, 10 hari tidak dikeluarkan. Ya, jadi bagaimana faktanya? Faktanya adalah kualitas sperma yang terbaik itu hanya sekitar 2-3 hari. Ya, jadi setelah diproduksi kemudian dikeluarkan sperma itu dalam 2-3 hari dia kualitasnya, kuantitasnya masih baik. Tapi kalau lebih dari itu, maka kualitas dan kuantitasnya tentunya akan menurun. Ya, jadi pernyataan bahwa kualitas sperma jauh lebih baik setelah 10 hari tidak dikeluarkan itu adalah mitos ya. Jadi idealnya untuk mendapatkan kehamilan lakukanlah aktivitas suami istri teratur 2-3 hari sekali dengan harapan kualitas sperma dan kuantitas spermanya baik. Itu adalah mitos fakta yang sering kita dengar dari orang-orang bahwa oh ya lama-lama aja nggak usah hubungan intim yang lama supaya kualitas spermanya makin bagus, makin kental. Itu adalah mitos. Pernyataan berikutnya yang sering juga orang dengar adalah selama usianya di bawah 40 tahun maka masih ada peluang untuk memiliki anak. Ya, jadi untuk Anda sahabat berbagi yang usianya sudah 40 tahun atau di bawah 40 tahun, kemudian bertanya, ini memang masih ada peluang anak? Ya, jawabannya sebenarnya iya. Jadi untuk mendapatkan keturunan, memang faktor usia menjadi faktor yang menentukan. Idealnya antara 20-35 tahun adalah usia reproduktif yang baik, yang kemungkinan untuk mendapatkan keturunan jauh lebih besar. Nah, ini berdasarkan data ya. Data dinyatakan di sini, rata-rata perempuan sehat dengan usia 40 tahun hanya memiliki 5% kesempatan untuk hamil. Jadi artinya Anda nih yang umurnya udah 36, 37, 38, dekat-dekat 40, ya jangan tunda-tunda lagi. Sebaiknya Anda segera berobat, segera mencari tahu kenapa Anda kok melakukan hubungan intim teratur belum terjadi kehamilan. Jadi untuk Anda yang usianya di atas 35, ya 36, 37, 38, ya kalau sudah 6 bulan melakukan hubungan intim teratur belum terjadi kehamilan, maka Anda segera harus cari tahu. Kalau dinyatakan selama di bawah usia 40 tahun masih ada peluang memiliki anak, itu adalah fakta. Ya, jadi jangan terlalu lama Anda untuk menunda untuk mendapatkan keturunan.
Kemudian mitos fakta berikutnya, ini ada beberapa pernyataan yang juga sering kita dengar di media sosial. Nah, ini menarik ya. Statement mengatakan bahwa seorang laki-laki yang pernah punya anak, ia pasti bisa punya anak lagi. Anda setuju atau tidak? Ya, ada beberapa yang mengatakan, oh iya dok, kan kalau sudah punya anak berarti sudah terbukti bahwa dia spermanya bagus. Maka dia kalau kemudian melakukan hubungan intim berikutnya, atau menikah dengan istri yang berikutnya, maka kemungkinan untuk mendapatkan keturunan tetap bagus. Ya, ini adalah pernyataan yang kita sebut sebagai mitos. Ya, jadi walaupun dulu pernah berhasil mendapatkan keturunan, tapi dengan bertambahnya waktu, bertambahnya usia, berubahnya kualitas hidup, bertambahnya berat badan dan segala macam itu juga termasuk perubahan hormonal pada seorang pria, maka kualitas dan kuantitas spermanya juga akan berubah. Ada kemungkinan dia menurun, bahkan susah untuk mendapatkan keturunan. Ya, jadi ini adalah mitos. Jadi ini adalah mitos. Jadi jika seorang laki-laki pernah punya anak, ia pasti bisa punya anak lagi. Ini adalah mitos. Jadi Anda yang laki-laki ya, jangan GR dulu, dan juga Anda untuk yang perempuan ya, Anda jangan pesimis dulu ya. Jadi sebaiknya memang untuk mendapatkan keturunan diperiksa dua-duanya, suami dan istri. Kemudian statement berikutnya, ya ini yang menarik nih. Perempuan yang melakukan pengobatan kesuburan dapat memiliki anak kembar. Kira-kira jawabannya mitos atau fakta? Ya, jadi untuk wanita yang kemudian mau program hamil, diberikan obat penyubur, kemudian dia ada harapan untuk mendapatkan anak kembar. Ini adalah fakta. Ya, jadi memang dengan pemberian obat penyubur ada kemungkinan untuk mendapatkan anak kembar. Ya, apakah dengan penyubur untuk secara alami, apakah penyubur dengan cara inseminasi, maupun penyubur untuk dengan proses program bayi tabung. Ya, jadi intinya tadi banyak sekali nih hal-hal atau pendapat-pendapat yang sahabat-sahabat berbagi perlu telaah lagi. Tiap pasangan tentu kondisinya akan berbeda. Ya, jadi intinya saya ingin menyampaikan buat Anda pasangan suami istri yang ingin mendapatkan keturunan, ya jangan dengarkan deh mengenai mitos fakta tersebut. Yang pasti Anda harus datang, Anda harus periksa berdua suami istri untuk dilakukan screening kesuburan. Apakah ada masalah di suami ataukah ada masalah di istri. Tadi informasi yang saya sampaikan mengenai mitos dan fakta mengenai kesuburan. Banyak informasi-informasi menarik lainnya mengenai pria dan wanita, tentunya untuk kesuburan, keorganan reproduksi pria dan wanita di channel YouTube Dr. Boy Abidin. Bila Anda belum subscribe, ayo subscribe. Kalau Anda suka, silakan like. Kalau Anda mau bagikan, silakan share. Dan kalau Anda mau bertanya, silakan ketik pertanyaan Anda di kolom komen. Saya Dr. Boy Abidin, senang bisa berbagi.